Dog Lovers Indonesia, kembali di channel YouTube Pesan untuk Seksi Dunia Anjing kita bersama dengan Uki Kiro Riring Kennel. Ya, jadi kita pengen bahas tentang warna yang lagi hype ya. Cuman yang lagi banyak perdebatan, warna merle. Oke. Ya, jadi katanya merle ini adalah warna, ada yang bilang, beberapa yang bilang warna yang bahaya. Yang bahaya. Bahaya. Selain warna jarang, nah, ini warnanya bahaya banget. Bahayanya, definisi bahayanya apa? Definisi bahayanya gini, makanya kita mesti adanya vlog ini ya, kita mau memberikan edukasi ya, karena gini loh, merle ini kalau dikawinkan dengan merle akan bahayanya menimbulkan masalah penyakit, benar nggak? Benar ya, benar banget itu. Benar ya? banget. Takutnya kan kita kan ketemu orang yang menyalahgunakan. Oke. Jadi dia beli merle, Oke. ya. Dia mau dapat anakan merle juga karena ketidakngertiannya. Oke. Dia Dikawinkan lagi dengan merle. Harapannya keluar merle semua. Betul. Oh, oke. Iya. 18 plus. Ini panggil terus. Ya. Jadi merle sama merle nggak boleh kawin. Merle misalnya dia bukan merle, tapi di belakangnya ada turunan merle. Oke. Itu boleh kawin nggak dengan merle? Secara Kita ngomongin head ya. Oke, head. Head merle. Sebagian orang bisa dikawinkan. Bilang bisa. Tapi menurut gua nih kok, belum bisa membenarkan bisa atau tidak karena belum mempraktekkan. Oh. Hanya teori di Rusia, di Ukraine, USA nggak tahu bahwa itu bisa. Yang head merle kawin sama merle. Head merle, itu ada ketentuan nggak di generasi keberapanya? Kedua, jadi misalkan merle kawin sama solid, dapat anak. Anaknya solid. Ya, nah, anaknya solid, kawin lagi nih, dapat anak solid. Nah, berarti cucu. Oh, cucunya. Cucu kawin sama merle. Boleh. Tapi itu belum bisa dipastikan ya. Kalau di Kiro Ring. Oke. Karena belum melakukan. Gue pernah dengar ada yang sudah riset, tapi belum pasti gitu loh. Yang gue dengar ada cucu merle kawin sama cucu merle, dua-duanya merle color, dikawinkan. Tapi cucu sama cucu. Nah, sakit nggak? Ada penyakit nggak? Secara anatomi luar enggak. Tapi belum periksa genetik. Makanya gue bilang sama orangnya gini, kok ada baiknya lu kirim sampel darah anaknya ke lab di Inggris. Lab kesehatan ada 2 nih. Oh ya. Ada di Malaysia, ada di Inggris. Oh, Malaysia punya ya? Malaysia punya. Tapi kalau negara Asia seperti Jepang, dia nggak mau terima dari lab Malaysia. Dia mau terimanya cuma dari lab Inggris aja, guys. Jadi, nah di sana gua udah pernah melakukan dua tahapan untuk pengecekan penyakit genetik keturunan. Gengs, itu udah pernah gue lakukan, jadi udah bisa bicara. Dan itu ada bukti, ada fakta ya, ada datanya. Jadi nanti boleh kalau ada yang mau sharing boleh. Jadi yang dilakukan gini ya kok, nanti akan ketahuan. Kita nggak usah ngomong merle dulu deh, yang warna solid. Ya. Itu ketahuan secara genetik. Ada merlenya? Nggak ada. Kita bicara benar-benar solid aja. Yang warna solid aja. Warna solid aja. Itu bisa ketahuan bahwa ini nanti membawa penyakit keturunan tulang pinggul belakang gitu ya. Atau ada penyakit keturunan dari apa. Terus nanti direkomendasi kok. Direkomendasi ini aman kalau nanti dikawinkan sama yang begini. Itu ada hasilnya semua. Ada ya. Jadi kita sebagai breeder terang. Ya itu kan breeder yang bisa kirim sampel darah ke Inggris atau Malaysia ya. Cuman masalahnya di sini kan kita kan banyak sekali breeder yang money oriented ya. Oke. Jadi sengaja kawinin merle sama merle. Ya. Terlalu tinggi resikonya. Ya banget. Resikonya apa ya? Mata buta. Tuli. Lalu ada yang matanya ada yang bener nggak ada biji mata loh. Betul. Di koli ya. Betul. Ada yang ada biji mata, ya kan? Nah, apalagi banyak sekali yang anjing merle itu tidak bersurat, berstambum. Oke. Ya. Oke. Karena mungkin kayak Perkin gitu, mungkin nggak mau terima. Kayak ini kan nggak berstambum Perkin kan? Tidak. Ya. Pink juga nggak ini ya. Pink juga enggak. Nah ini makanya kita butuh kayak perusahaan atau organisasi penyedia stambum juga pedigree. Nah kalau di Uki ini di Kirung Ringing ini dari awal sudah kasih pedigree sendiri ya? Betul, in-house pedigree. In-house pedigree. Jadi setidaknya
gue cukup menghargai lah ya. Oke, ini bikin pedigree supaya orang tahu, oh ini warnanya apa, ini apa. Walaupun anjingnya tidak berstambung Perkin. Iya, iya. Apalagi sekarang sudah banyak beberapa ya, ada IBC, ada ICKC, ada ICR juga udah mulai terima loh. Kalau ICR kan udah lebih lama lahirnya. Ya, tapi poodle begini kayaknya udah mulai mau terima gitu udah ya. Mulai terima, tapi IBC, ICKC sudah terima, jadi bukan untuk menyaingi Perkin. Ya, jadi mestinya sih orang-orang Perkin, pengurus Perkin nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir lah. Ya, jadi ini untuk membackup pedigree supaya breeder itu lebih bertanggung jawab, lalu orang-orang baru juga lebih teredukasi, mau breeding juga lebih aman. Betul, betul. Kalau bicara bertanggung jawab nih kok, geng, sorry ya, aku open aja nih karena memang ini kesempatan baik banget gitu ya. Gini kok, nggak usah ngomong ada organisasi baru yang mewadahi warna-warna aneh. Ya, ya. Perkin sendiri aja, dia kan mengeluarkan 2 surat nih gengs ya, ada stambum biru dan pink. Ya. Dan ini jadi terkenal banget setahun terakhir gitu ya. Orang kalau nanya, Kiru Ring Ring, ini stambumnya biru atau pink gitu ya. Oke, nah kalau misalkan Perkin yang sebagai biangnya, sebagai pembuka jalannya organisasi terbesar dan tertua di dunia yang di Indonesia. Di Indonesia. Tapi kan orientasinya FCI kan? FCI, betul. FCI artinya yang tertua lah ya. Ya, dinaungi oleh FCI. Dinaungi oleh FCI. Bukan harusnya. Alangkah bijaksananya lebih lagi memperhatikan sisi tadi kesehatan, yang kedua kemurnian kalau kita bicara stambum biru. Ya. Tapi aduh, miris banget kok Bobby. Hah? Yang stambum biru aja guys. Kita nggak usah ngeping dulu deh. Yang biru aja. Secara usia 4 bulan 5 bulan udah kelihatan kok bahwa ini bukan pure bloodline ras tertentu. Nah makanya yang gue tahu memang itu salah satu kebocoran ya. Tapi kayak Perkin itu sekarang sudah orang bilangnya ribet ya. Kayak pejantan mau kawin mesti bawa ke Perkin periksa testis. Karena anjing anjing jantan pas lahir nggak bisa diperiksa. Iya betul. Belum muncul kan? Ya, karena kalau misalnya dia biji 1, dia mesti ganti ke surat pink. Betul. Ya, lalu ukuran poodle ada toy, mini, medium dan standar. Iya. Ya, nah antara toy dan mini itu rancu. Jadi Perkin bilang nanti 1 tahun lu balik lagi, nanti baru akan dicantumkan mini atau toy. Oke. Ya. Nah, itu salah satu upaya untuk yang tadi lu bilang supaya lebih kemurniannya lebih terjaga, standarnya lebih terjaga karena itu Perkin itu organisasi pemulia biakan. Jadi itu memang mesti mereka lakukan tapi bertahap lah. Nah, karena sekarang kan ini aja diprotes banyak orang. Ya kayak periksa biji, orang bilang, oh susah banget, bikin repot gitu loh. Ukuran juga sama. Nah mungkin nanti ke depannya mungkin ya mau breeding mesti periksa darah dulu. Seperti di Eropa, di Jerman kan sudah dilakukan itu. Nah gini kok Bobby, bagus banget kalau Perkin gitu ya, udah mewadahi berapa ribu breeder se-Indonesia gitu kan bisa tuh lebih fokus yang lebih fundamental, lebih esensi, lebih penting. Artinya ada lab pengecekan daripada harus jauh-jauh ke luar. Nah, ya kan itu bisa lebih enak. Menurut gue ya itu terlalu jauh karena buat urus punya gedung sendiri aja juga masih rada susah. Nah, gini kok. Gitu loh. Kayak tadi ada orang-orang bilang ribet, apalagi yang di daerah-daerah. Contoh gitu ya. Di Surabaya, di pusat kota Surabaya. Tapi banyak yang semua harusnya ke kota Surabaya. Pada saat Perkin mengeluarkan kebijakan, tidak difasilitasi, tidak dilengkapi dengan fasilitas. Contoh, Uki, Kiru Ring Ring, lu dapat nomor antrian 100 di jam 10 pagi ya. Sedangkan gua di Magelang misalkan, atau kemana gitu ya. Bukan, Sidoarjo, harus ke Surabaya. Begitu nyampe sana, infrastrukturnya nggak siap kok Bobby. Gua harus nunggu seharian, gua akhirnya dijadwal ulang. Nah, itu yang mungkin akhirnya... buat microchip? Buat microchip, ngukur tinggi badan, kelengkapan anatomi, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu masukannya, gue juga baru dengar gitu. Ternyata ada masalah begitu ya. Mungkin gara-gara itu akhirnya orang bilang, ribet. Ya, buat datang aja itu sudah ribet. Sudah ribet, ya. Apalagi kalau gue di Jakarta, ini kan Perkin Jakarta, gue kok masuknya. Gue ke Roxy. Parkirnya susah setengah mampus itu. Parkir susah. Ya. Terus antriannya bagaimana? Macetnya setengah mati juga ya, itu antriannya ya. Petugasnya dikit. Petugasnya dikit. Gitu. Ya, jadi mungkin ya bertahap lah. Kita nggak bisa, ya.
nggak bisa tiba-tiba begini karena banyak sekali yang perlu diurus gitu loh. Banyak. Mungkin Ko Bobby udah jadi pengurusnya jadi biar lebih. Dulu ya 10 tahunan yang lalu pernah jadi. Tahun 2000 enggak ke 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun hampir ya. Oh gitu. Oke. 2003, 2004 kayaknya pernah jadi humas. Oh. Jadi masalahnya banyak ya, belum intern apa segala macam. Biasalah namanya organisasi gede. Ya biasa begitu organisasi. Ko Bobby, tapi ini kok ngomongin Stambum, emang kemarin sih udah sempet ngecek ke Perkin, Merle udah bisa masuk belum? Belum. Pudel pasti belum, karena belum, warna solid warna Merle ini belum diakui oleh FCI. Makanya kemarin gara-gara Perkin belum mengeluarkan pink, akhirnya gua buat dari England. Ya dari luar negeri kan udah banyak juga, Amerika juga pasti ada ya. Udah pasti banyak. Di Indonesia juga udah muncul ICKC, IBC, ICR ya macam-macam. Jadi dimanfaatin aja. ICKC ya. gua udah buat. Udah buat. Jadi ini gunanya pedigree ini untuk database. Iya. Ya lalu betul. Juga sebagai breeder, sebagai penjual, lu mesti edukasi ke pembeli. Ini ada itu loh, ada darah Merle yang tadi bilang het Merle, artinya dia membawa genetik warna Merle. Betul. Merle ya. Betul. Jadi supaya hati-hati karena ini gue bilang warna yang riskan banget ya, warnanya antik banget, ya jarang banget dan susah banget. Susah kok. Ya, dan makanya mahal. Gengs, ini susahnya benar-benar susah dalam hal breedingnya. Misalkan lahir 4 nih kok. Keluar solid 3. Merle selalu keluar sih kok. Merle pasti keluar. Tapi pada saat dia survival ke usia 3 bulan, itu yang critical time-nya lumayan tinggi untuk Merle. Oh, gampang sakit, gampang mati. Begitu. Oke. Tapi begitu dia udah di atas 2,5 bulan gitu ya, udah vaksin apa segala, aman. Jadi ini perlu ditegasin lagi sekali lagi, kalau kalian beli anjing Merle atau het Merle, nggak boleh kawin dengan Merle. Itu firm. Nggak boleh. Sampai saat ini masih firm ya. Kita nggak tahu di masa depan loh. Iya. Ya mungkin di masa depan kayak mungkin ada dikawinin jadi keluar yang oke gitu loh. Iya betul. Mungkin Merle aja. sama Merle. Mungkin ya. Tapi di Indonesia udah terjadi. Ya tapi kan hasilnya kan anak-anak kita ada yang rusak, ada yang buta. Nggak, gitu. yang tadi gue dengar kok udah jadi secara anatomi sempurna. Cuma gue bilang sama ownernya, ya, kita belum tahu. Belum tahu karena masih terlalu dini. Lalu kan? mungkin anjing itu tidak masalah, tapi begitu dia dikawinkan, lalu keluar anakannya bisa bermasalah, bisa sekali. Iya, bisa banget. Dan itu literaturnya udah banyak. Ya, jadi sebaiknya dihindarin kalau kalian, kecuali kalian ada yang bilang gini, enggak, gue mau coba, ya terserah, itu hak. Ya, tapi mohon bertanggung jawab kalau anjingnya buta, mata nggak ada, dia mesti piara. Iya, kasihan. Iya kan? Karena kan gini ya, kadang Uki belum punya pengalaman, tapi Ko Bobby udah punya pengalaman. Artinya kan Ko Bobby sharing, Ki, lu jangan Merle sama Merle. Ya udah percaya aja karena Ko Bobby udah pengalaman, gitu ya. Jadi saran aku sih kok, kalau ada di sini yang punya niatan mengawinkan Merle sama Merle, lebih baik jangan. Lebih baik jangan ya. Lebih baik jangan karena referensi dari luar negeri pun yang aku tanya ke beberapa breeder di Rusia maupun Amerika, nggak ada kok. Nggak ada yang berani mengawinkan Merle, kawin karena Merle. Double Merle itu ya. Nggak bisa. Itu bahaya banget. Iya. Ya. Resiko itu tinggi banget. Minimal buta dan tuli. Minimal buta dan tuli. Ya lebih parah kan nggak ada biji mata. Iya. Benar-benar nggak ada biji mata. Iya. Terus organ dalam biasanya darah secara macam-macam deh. Banyak penyakitnya nggak bagus. Lagi pula buat apa sih kok? Ya makanya jadi buat teman-teman yang punya warna Merle, beli nggak apa-apa, tapi pastikan nggak ada double Merle ya. Iya, beli nggak apa-apa, mau di breed nggak apa-apa, sejauh gengs semua pada tahu nih yang mau dikawinkannya ini ada het Merle-nya nggak tadi? Ya betul. Gitu. Ya, makanya perlunya stambum. Perlunya silsilah. Ya perlunya silsilah, itulah gunanya ICKC, IBC, ICR dan lain-lain, nanti mungkin banyak lagi tumbuh ya. Dan servisnya cepat loh. Oh ya. Cepet. Karena masih sedikit. Masih sedikit mungkin ya. Terus mungkin itu yang dijual sama mereka. Betul. Kecepatan. Lalu juga IBC itu udah bisa pakai itu loh. Microchipnya sudah bisa dicek pakai NFC. Oh, jadi mantap. Pakai HP. Jadi nggak perlu beli alat scanner. Ya, langsung keluar datanya. Asik. Ada aplikasinya. Iya. Keren tuh. Oke. Teknologi. Sekian tentang Merle.
Merle nanti bisa kalau ada pengen konsultasi lagi sama Uki nanti bisa DM ya atau WhatsApp. Boleh. WhatsApp. Atau kalau kalian punya pengalaman ketik di kolom komentar, kita berbagi, kita mengedukasi saling mengedukasi ya. Karena kalau kayak gini kalau kita nggak disebarin, kita cuma ngomel-ngomel doang nggak ada guna. Nggak ada guna kok. Iya. Thank you Kak Bobby. Bye bye. Thank you gengs.